Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Ali Roses channel. Pada video kali ini Bapak akan menjelaskan di pembelajaran 4 tema 6 subtema 2. Yang pertama, ayo mengamati. Perhatikan gambar berikut ini anak-anak. Ini adalah gambar para nelayan yang bergotong royong mengangkat perahu. Untuk lebih jelasnya, mari kita baca. Masih ingatkah kamu peristiwa terjadinya angin laut dan angin darat yang dimanfaatkan oleh para nelayan untuk melakukan kegiatan mereka? Perhatikan gambar di atas. Para nelayan pantai Ngrengehan, Gunung Kidul, Yogyakarta kembali ke pantai ketika matahari telah naik pada siang hari. Mereka berangkat melaut pada malam dan dini hari, melaut ke tengah laut dan menebarkan jala mereka untuk menangkap ikan. Ketika mereka telah menyentuh bibir pantai pada siang hari, mereka akan disambut oleh para nelayan lain untuk membantu menggeser perahu mereka ke daratan. Beberapa rekan nelayan lainnya akan membantu nelayan penangkap ikan itu untuk menurunkan hasil tangkapannya, sedangkan nelayan yang lain membereskan peralatan menangkap ikan. Begitulah keseharian mereka, para nelayan yang biasanya hidup berkelompok dalam sebuah perkampungan atau desa nelayan. Lalu kemanakah hasil tangkapan ikan itu mereka bawa? Simaklah bacaan berikut ini. Sebelum kita lanjutkan, di halaman 105. Jadi di sini pada gambar ini anak-anak, pada gambar ini itu yang jelas para nelayan itu saling bergotong royong. Dalam bacaan ini dijelaskan, ini diambil dari para nelayan yang berada di pantai Ngrengehan. Ini tulisannya kurang A ini, Gunung Kidul, Yogyakarta. Jadi dalam bernelayan mereka memanfaatkan proses perpindahan panas secara konveksi, yaitu terjadinya angin darat dan juga angin laut. Kita lanjutkan. Ayo membaca. Kehidupan nelayan Indonesia. Perhatikanlah gambar di atas. Para nelayan dan pedagang ikan bertemu di sebuah tempat pelelangan ikan di salah satu tempat di Banda Aceh, Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Banda Aceh, Nangro Aceh Darussalam. Tempat pelelangan ikan merupakan tempat bertemunya para pembeli ikan dan para nelayan yang telah menangkap ikan. Para pembeli dan pelanggan pelelangan ikan biasanya adalah para pedagang. Mereka akan menjual kembali hasil tangkapan para nelayan ini ke para konsumennya. Konsumennya siapa? Masyarakat. Di desa-desa itu biasanya ada pedagang ikan keliling itu. Kita lanjutkan. Tempat pelelangan ikan ramai setiap hari pada musim tangkap ikan. Akan tetapi, jika gelombang laut sedang besar dan cuaca buruk, tempat ini menjadi sepi. Para nelayan tidak dapat melaut, sehingga mereka tidak punya hasil tangkapan yang bisa dijual. Begitulah kehidupan para nelayan. Para nelayan juga harus memelihara laut tempat mereka mencari ikan. Mereka tidak menggunakan zat berbahaya seperti racun dan bom ikan yang akan memusnahkan isi laut. Mereka menggunakan peralatan sederhana seperti jala ikan biasa dan menggunakan perahu nelayan tradisional. Ketika perahu mereka telah penuh dengan muatan ikan, mereka akan kembali ke pantai untuk menjual tangkapan mereka. Mereka harus memastikan laut mereka tidak tercemar dari zat-zat berbahaya yang dapat mengancam kehidupan biota laut dan kehidupan mereka sendiri. Itu adalah dilarang. Kita lanjutkan. Kehidupan para nelayan pun diwarnai dengan serangkaian kegiatan yang telah diturunkan dari nenek moyang mereka. Beberapa kegiatan seperti
Perayaan petik laut dilakukan untuk memberikan ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Acara ini pun dimaksudkan agar mereka terlindung dari bahaya dan laut menghasilkan banyak ikan untuk ditangkap. Ini namanya adalah perayaan petik laut, anak-anak ya. Mungkin seperti biasa kalau kita belajar paragraf, di situ pasti ada kalimat utama dan juga kalimat pengembang. Tentunya kalau sudah bisa menentukan kalimat utama dan juga kalimat pengembang ya anak-anak ya, nah, tolong diperhatikan. Ayo menulis. Nah ini, buatlah daftar hal-hal penting yang kamu temui pada setiap paragraf di dalam bacaan. Gunakan tabel berikut untuk menuliskannya. Jadi di sini ada paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga, paragraf keempat. Hal-hal pentingnya apa? Hal-hal penting ini seperti yang sudah kita pelajari pembelajaran sebelumnya, ini adalah kalimat utama, gagasan utama, atau hal-hal yang dianggap penting dalam setiap paragraf. Di sini akan Bapak jelaskan karena pembelajaran jarak jauh, daripada nanti kalian mencari menanya-nanya ke orang tua kalian ada yang bisa, ada yang tidak bisa, ada yang telaten, ada yang tidak telaten, dan seperti itu. Jadi nanti yang jelas dipelajari, disimak, diingat-ingat nanti waktu ujian, dengan harapan kalian bisa mengerjakan. Baik anak-anak, pada paragraf pertama dari bacaan yang sudah Bapak bacakan tadi, hal-hal yang penting dari bacaan adalah: 1. Para nelayan dan pembeli ikan bertemu di sebuah tempat pelelangan ikan. Yang kedua, tempat pelelangan ikan merupakan tempat bertemunya para pembeli ikan dan para nelayan yang telah menangkap ikan. Yang ketiga, para pembeli adalah para pedagang yang akan menjual kembali ikan kepada para konsumen. Di sini Bapak tuliskan 3, jadi kalian bisa menyebutkan itu satu saja, ataupun 3 semuanya, ataupun semua kalau semua itu kalian anggap penting. Paragraf yang kedua, tempat pelelangan ikan ramai setiap hari pada musim tangkap ikan. Jika gelombang laut sedang besar dan cuaca buruk, para nelayan tidak dapat melaut. Yang ketiga, sehingga nelayan tidak punya hasil tangkapannya yang bisa dijual. Paragraf ketiga, hal-hal yang penting dari bacaan. Nomor 1, para nelayan juga harus memelihara laut tempat mereka mencari ikan. Mereka menggunakan peralatan sederhana seperti jala ikan biasa dan menggunakan perahu nelayan tradisional. Mereka harus memastikan laut mereka tidak tercemar dari zat-zat berbahaya. Yang terakhir, paragraf keempat, kehidupan para nelayan diwarnai serangkaian kegiatan yang telah diturunkan dari nenek moyang mereka. Perayaan petik laut dilakukan untuk memberikan ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi itu penjelasan dari Bapak yang merupakan jawaban dari bagaimana kita mengambil hal-hal penting dari sebuah paragraf. Disimak videonya, diputar berulang-ulang, diingat waktu ujian harus bisa. Selanjutnya, buatlah sebuah diagram yang menjelaskan isi bacaan di setiap paragraf seperti yang telah dicontohkan pada pembelajaran kedua. Tentukan pokok pikiran dari setiap paragraf dalam bacaan. Buatlah garis dari judul bacaan yang mewakili pokok pikiran dari bacaan ke arah pokok pikiran dari masing-masing paragraf. Berilah keterangan hubungan antara isi bacaan dengan pokok pikiran. Di setiap paragrafnya, lakukanlah bersama dengan teman sebangkumu. Buatlah diagrammu pada tempat yang disediakan di bawah ini. Jadi di sini kalian membuat diagram. Bagaimana diagram itu? Kita lihat. Ini contohnya. Kita kasih contoh di sini. Kehidupan nelayan. Ke atas, ramai pada musim tangkap ikan. Ini adalah dan sepi ketika cuaca buruk. Terus ini, pembeli ikan, tempat pelelangan ikan yang merupakan pedagang ikan. Terus selanjutnya, perayaan petik laut sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini paragraf terakhir. Sederhana menggunakan jala biasa dan perahu tradisional. Ini
memelihara laut, tidak menggunakan racun dan bom laut, memastikan laut tidak tercemar. Ini adalah diagramnya, contohnya bisa kalian amati. Apa harus seperti ini? Tidak, tergantung kreativitas anak-anak masing-masing. Kita lanjutkan halaman 107. Garis bawahi pokok pikiran di setiap paragraf dari bacaan di atas. Lalu buatlah pertanyaan dengan menggunakan kata tanya yang sesuai. Kamu dapat menggunakan kata tanya apa, siapa, mengapa, kapan, bagaimana, dan di mana. Ini pertanyaannya, membuat pertanyaan dan jawabannya. Tentunya kalian bisa. Yang jelas kata tanyanya harus di depan. Ini bisa dipahami ya. Di sini akan Bapak kasih contoh, anak-anak. Pertanyaannya adalah siapa yang bertemu di tempat pelelangan ikan? Jawabannya nelayan dan para pedagang ikan. Yang kedua pertanyaan, di mana nelayan bertemu dengan pembeli di tempat pelelangan ikan? Pertanyaannya, kapan tempat pelelangan ikan ramai? Setiap hari pada musim tangkap ikan. Selanjutnya, kapan para nelayan tidak melaut? Jawabannya saat gelombang besar dan cuaca buruk. Selanjutnya, apa kewajiban para nelayan? Memelihara laut tempat mencari ikan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara nelayan melihat laut? Dengan tidak menggunakan racun dan bom ikan serta mencegah pencemaran laut. Yang terakhir, mengapa nelayan mengadakan perayaan petik laut sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa? Ini adalah contoh pertanyaan dan juga jawabannya. Kamu perhatikan bahwasanya di sini di depan menggunakan kata tanya semuanya. Ini ada siapa, di mana, kapan, apa, bagaimana, mengapa. Di sini mungkin bisa dipahami anak-anak. Kita lanjutkan. Tuliskan pemahamanmu tentang isi bacaan dalam tulisan satu paragraf berikut. Di sini kamu akan disuruh merangkum dari seluruh bacaan di atas tadi. Kamu tuliskan di sini satu paragraf saja. Terangannya, jelaskanlah diagram yang kamu buat dengan menjelaskan hubungan setiap pokok pikiran yang kamu temukan. Kemudian di dalam bacaan tersebut di dalam kelompok kecil. Bandingkanlah hasil pekerjaanmu dengan hasil pekerjaan temanmu yang lain. Lakukanlah diskusi jika ada pertanyaan di dalam kelompokmu. Saya baik, pintar. Kita lanjutkan. Ayo membaca. Kegiatan pelelangan ikan merupakan salah satu contoh kegiatan yang di dalam masyarakat melibatkan interaksi atau hubungan antara individu, kelompok, dan kehidupan sosialnya. Apa saja yang terjadi dalam sebuah kegiatan pelelangan ikan? Simaklah bacaan berikut ini. Kegiatan pelelangan ikan. Nah, ini ada paragraf lagi anak-anak. Seperti biasa tugas kalian menentukan hal-hal penting dari setiap paragraf, menentukan ide pokoknya. Nah, tetap seperti itu. Kalau kalian perhatikan pembelajaran kita itu cuman hanya temanya saja yang berbeda. Baik, kita lanjutkan. Kegiatan pelelangan ikan merupakan sebuah kegiatan pertemuan antara para nelayan penangkap ikan sebagai penjual ikan dengan para pembeli yang biasanya adalah para pedagang ikan. Jadi pembelinya kalau di pelelangan ikan itu pedagang ikan. Dalam pelelangan ikan, para pembeli akan melakukan penawaran secara langsung yang dibantu oleh juru lelang. Dalam pelelangan ada yang namanya orang yang mengatur, namanya juru lelang. Para juru lelang ini akan menawarkan harga dari harga paling rendah yang ditentukan oleh penjual. Lalu para pembeli akan melakukan penawaran. Pembeli dengan harga penawaran tertinggi akan mendapatkan barangnya. Bisa dipahami ya. Sekali lagi bahwa hal-hal penting nanti kalian harus bisa menyebutkan di setiap paragraf. Para penjual adalah penjual
para nelayan yang biasanya menangkap ikan di laut secara berkelompok, ini di pelelangan ikan konteksnya anak-anak ya. Hasil tangkapan ikan segera mereka akan dibawa ke tempat pelelangan ikan atau TPI, tempat pelelangan ikan, untuk ditimbang, lalu diletakkan berjajar dengan hasil tangkapan nelayan yang lain. Setelah semuanya hasil tangkapan ikan diletakkan dan semua pembeli siap melakukan pelelangan, juru lelang akan memulai proses jual beli. Kegiatan pelelangan ini biasanya hanya berlangsung beberapa jam saja karena ikan segar harus segera dipasarkan. Para nelayan penangkap ikan berharap hasil tangkapannya akan mendapatkan harga yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Hasil penjualan ikan ini pun harus dibagi dengan nelayan dalam kelompoknya. Ini ikannya dijajar. Para pedagang di bawah ini juru lelang 2 orang, pedagang ini nanti akan, dan kegiatan ini berlangsung cepat. Tempat pelelangan ikan TPI biasanya dibangun di daerah pelabuhan ikan di mana para nelayan biasa berlabuh untuk membawa hasil tangkapannya. TPI biasanya dibangun oleh pemerintah setempat dengan tujuan untuk melindungi para nelayan agar hasil tangkapannya mendapatkan harga yang baik untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Pembeli ikan di tempat-tempat pelelangan ikan biasanya adalah pedagang besar, jadi pedagang besar yang akan menjual kembali hasil lelang ikan-ikan besar ke pasar-pasar. Para pembeli ikan ini tidak hanya berasal dari daerah setempat, bisa juga berasal dari tempat yang lain. Para pedagang ini akan menjual hasil laut terutama ke daerah-daerah yang jauh dari pantai seperti kota atau di daerah pegunungan. Oleh karenanya para pedagang ini memerlukan alat transportasi untuk membawa barang dagangannya ke daerah-daerah lain yang membutuhkan. Selanjutnya, perhatikan kembali gambar dari bacaan tentang kehidupan nelayan dan kegiatan pelelangan ikan di atas. Amatilah siapa saja yang terlibat dalam kegiatan pelelangan ikan tersebut, apa mereka mempunyai peran yang sama dalam kegiatan tersebut, bagaimana interaksi yang terjadi antara mereka. Bersama dengan teman sebangkumu, cobalah kamu untuk menentukan peran setiap orang yang terlibat di dalam kegiatan pelelangan ikan tersebut. Tuliskan hasil identifikasi di dalam tabel di bawah ini. Ini tabelnya. Ada banyak. Yang terakhir nanti kesimpulan. Nah, di sini di halaman berapa ini? 110. Ini akan Bapak kasih contoh. Masing-masing yang berperan di dalam pelelangan ikan itu berperan sebagai apa saja. Ini yang terjadi adalah nelayan, pemasok, penjual ikan tempat pelelangan. Juru lelang menawarkan harga ikan kepada calon pembeli, ini adalah pedagang. Buruh kuli angkut mengangkut ikan dari nelayan di tempat pelelangan, dari pelelangan ke pedagang. Pedagang membeli ikan dari nelayan dan menjual kembali ke daerah lain. Kesimpulannya, setiap individu mempunyai peran yang berbeda sesuai dengan profesi pekerjaannya, serta mempunyai hak-hak dan kewajiban yang berbeda pada saat beda pula satu dengan yang lain. Bisa dipahami ya ini? Disimak. Nah, ini kita lanjutkan. Ayo mengamati. Kamu telah tahu bahwa setiap warga negara apapun kegiatannya memiliki hak dan kewajiban tertentu. Setiap kegiatan yang dilakukan sebagai bentuk interaksi dengan lingkungannya akan memberikan pengaruh secara ekonomi dan sosial budaya dalam masyarakat tersebut. Perhatikan kembali kehidupan nelayan dan kegiatan pelelangan ikan pada bacaan sebelumnya. Banyak orang yang terlibat di dalam kegiatan itu. Setiap yang terlibat memiliki peran yang berbeda agar kegiatan pelelangan itu berjalan sesuai dengan tujuannya. Orang-orang yang mempunyai peran berbeda tersebut juga memiliki hak dan kewajiban yang berbeda satu dengan yang lainnya. Bersama dengan teman kelompokmu, lakukanlah pengamatan dan diskusi terhadap kegiatan pelelangan ikan tersebut. Tentukanlah peran setiap orang yang terlibat di dalam juga hak dan kewajibannya. Gunakan peta pikiran berikut untuk menjelaskan ide dan pendapatmu. Anak, di
Di sini ada peta pikiran. Ini ada peta pikiran, ini saya sebutkan. Nah, ini ada peta pikiran seperti itu. Nah, ini saya besarkan lagi. Ini ada, bisa dilihat di buku siswa halaman 112 anak-anak ya. Nah, ini kamu tulis siapa yang berperan. Misalkan contoh yang pertama nelayan, perannya apa, haknya apa, kewajibannya apa. Ini apa, misalkan perannya apa, haknya apa, kewajibannya apa. Ini kamu tulis ada 4 tadi yang sudah Pak jelaskan. Hak kewajibannya apa, peran dan hak kewajibannya. Dan ini jawabannya. Nelayan, perannya pemasok, penjual ikan, tempat pelelangan ikan. Hak mendapat uang dari penjualan ikan. Kewajibannya menyediakan ikan dengan kualitas baik, melihara laut. Buruh dan kuli angkut, peran mengangkut ikan ke pelelangan atau dari pelelangan ke pembeli. Hak mendapat upah honor jasa angkut. Kewajibannya mengantarkan barang atau ikan ke tempat yang dituju. Juru lelang menawarkan harga ikan kepada calon pembeli. Hak mendapat honor imbalan jasa lelang. Pedagang, peran membeli ikan nelayan dan menjual ke daerah lain. Hak mendapatkan dan membeli ikan dengan kualitas baik. Kewajiban membayarkan uang sesuai kesepakatan lelang. Tuh, bisa dipahami ya. Kalau kurang paham silahkan dibaca di buku siswa atau diputar video ini berulang-ulang. Kita lanjutkan. Di sini. Anak-anak, untuk di pembelajaran 4 karena materinya banyak, ini ada video pembelajaran 4 tema 6 subtema 2 bagian 1 ya. Ini seperti biasa, tetap rajin belajar, patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, selalu berdoa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.